Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak. Di video kali ini kita akan belajar tentang IPAS bab 5, bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Topik C, bagaimana aku tumbuh besar. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk selalu update video pembelajaran dari Bu Guru. Jika anak-anak ingin menyaksikan video pembelajaran yang lebih lengkap lagi, anak-anak bisa melihat link playlist yang ada di deskripsi video Bu Guru ini ya. Oke anak-anak, di sini pertanyaan esensial nih. Ada 1. Apa yang menyebabkan aku tumbuh besar dan tinggi? Apa saja ya yang menyebabkan aku tumbuh besar dan tinggi? Nah, jawabannya itu yang menyebabkan kita tumbuh besar dan tinggi itu nutrisi atau apa yang kita makan ya. Keturunan atau warisan genetik dari orang tua kita. Adanya hormon yang semakin banyak diproduksi. Berikutnya, apa itu pubertas dan bagaimana cara aku mengenalinya? Nah, nomor 2 jawabannya pubertas adalah fase dalam hidup di mana kita bertransisi dari anak-anak menjadi dewasa. Ciri-ciri anak laki-laki memasuki masa puber itu mengalami peristiwa mimpi basah, yaitu keluarnya sperma dari tubuh, dada menjadi lebar dan bidang, suara membesar dan semakin berat, tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan, lalu jakun membesar. Sementara ciri-ciri anak perempuan memasuki pubertas adalah mengalami haid atau menstruasi, payudara dan pinggul membesar, suara kecil dan lembut, tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan. Pertanyaan yang ketiga, apa yang perlu disiapkan untuk menghadapi pubertas? Nah, dalam masa pubertas kita harus dapat memilih teman untuk bergaul, mengatur waktu dan belajar sesuai kebutuhan. Lebih utamanya senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan lupa untuk bertanya kepada orang tua bagaimana caranya menghadapi masa pubertas. Pastikan untuk mendapatkan asupan makanan bergizi dengan mengurangi makanan cepat saji, serta tidak lupa mengonsumsi buah dan sayur. Hal lain yang dapat dilakukan untuk menghadapi pubertas adalah menjaga kebersihan alat kelamin. Nah, anak-anak, kita baca dulu percakapan berikut ini. Aku senang sekali mempunyai adik bayi yang lucu. Dulu kita pasti juga lucu seperti adikmu ya. Iya benar sekali Banu, 7 tahun kemudian kita belajar di sekolah yang sama. Lalu mengapa dan bagaimana kita bertumbuh ya teman-teman? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini marilah kita pelajari materi berikut ini. Setiap orang tumbuh besar dengan cara yang sama. Pada tahun pertama setelah kelahiran, tubuh manusia tumbuh dengan sangat cepat. Adapun pada akhir masa kanak-kanak, pertumbuhannya menjadi lambat dan teratur seiring dengan berkembangnya kemampuan yang akan mereka perlukan kelak ya ketika dewasa. Di awal masa remaja, pertumbuhan akan kembali cepat. Namun pada saat dewasa, pertumbuhan berhenti baik pada laki-laki maupun perempuan. Bayangan yang ditangkap dibalikkan kembali oleh otak sehingga kita bisa melihat. Nah, coba anak-anak amati ya. Gambar berikut ini nih bahwa menunjukkan peristiwa kalau kita itu mengalami tumbuh ya dari bayi, kemudian anak-anak terus menjadi dewasa. Seperti itu ya anak-anak ya. Mari refleksikan. Yuk kita jawab pertanyaan berikut. Nomor 1, apakah setiap manusia memiliki siklus pertumbuhan yang sama? Oke, jawabannya ya. Setiap manusia memiliki siklus pertumbuhan yang sama. Mereka terlahir sebagai bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dan dewasa. 2. Apakah yang menyebabkan setiap manusia mengalami masa bertumbuh?
Jawaban nomor 2, manusia dapat tumbuh akibat dari proses alamiah yang dipicu faktor genetik dan didukung dengan asupan nutrisi dari luar serta olahraga. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapat kalian tentang masa pubertas? Apa kekhawatiran kalian? Nah, saya sedikit merasa khawatir tentang masa pubertas. Saya khawatir jika ada banyak perubahan pada fisik saya. Misal, ketika nanti saya mengalami haid atau menstruasi untuk pertama kali, saya masih bingung apa yang harus dilakukan ketika haid datang. Namun, saya memiliki orang tua, terutama ibu yang menjadi tempat untuk bertanya tentang apapun, termasuk soal haid. Ibu juga sedikit demi sedikit memberikan pengertian dan apa yang harus aku lakukan ketika haid. Aku juga memiliki teman bercerita yang akan membantuku melewati masa ini. Pertanyaan yang keempat, bagaimana seharusnya sikap yang bijak saat kalian mengalami masa pubertas? Nah, jawabannya nomor 4, saat mengalami masa pubertas, aku memilih untuk terbuka dengan orang tua atau orang yang lebih tahu. Tahap pertumbuhan pada manusia. Nah, anak-anak, ini adalah tahap pertumbuhan pada manusia ya. Kita tidak selamanya menjadi anak-anak, bukan? Ketika kita bertumbuh lebih tinggi, tubuh kita tentu mengalami perubahan bentuk dan ciri fisik. Tentunya pertumbuhan ini dipengaruhi oleh banyak faktor anak-anak. Hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan tinggi badan, berat badan, dan cara berpikir. Setiap manusia memiliki siklus pertumbuhan yang sama. Apa saja siklus itu? Yuk kita cari tahu bersama-sama ya. Nah, pubertas itu apa? Pubertas itu adalah masa remaja atau masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Nah, ini ada masa embrio, janin, dan bayi. Nah, mana amati ya. Di sini ada masa embrio, janin, dan bayi. Setiap manusia itu memulai kehidupannya dari sebuah telur yang sangat kecil, anak-anak. Ini nomor 1 ini ya. Sebuah telur yang sangat kecil, lebih kecil daripada kepala peniti, anak-anak. Kemudian telur berangsur-angsur akan berkembang menjadi bayi di dalam rahim. Di dalam rahim ibu, janin memperoleh nutrisi melalui tali pusar dan juga mengalami perkembangan. Gambar berikut ini memberikan informasi mengenai pertumbuhan janin di rahim ibu ya, anak. Nah, ini ya. Lebih besar lagi, ini adalah perkembangan embrio, janin, dan bayi di dalam rahim. Nah, ini adalah pekan pertama ya anak-anak. Ini adalah pekan pertama. Nih, pekan pertama masih kecil ya. Ini pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat, pekan kelima. Ini pekan ke-6, pekan ke-7, pekan ke-8. Pekan itu minggu ya. 9, 10, 13 ya. Langsung terus sampai 38 sampai 40 ya. Minggu ke 38 sampai 40 menjadi bayi sempurna. Seperti ini ya anak-anak. Nah, bayi yang baru lahir dilahirkan biasanya menangis keras ya anak-anak. Hal ini karena di dalam rahim bayi merasa hangat dan gelap. Ketika sudah berada di luar rahim, bayi merasakan lingkungan yang baru. Tetapi tangisan bayi merupakan alat pendeteksi bahwa mereka sudah mulai bernapas sendiri menggunakan paru-paru. Nah, anak-anak, masa balita itu 0 sampai 5 tahun. Masa balita merupakan awal pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan oleh ibu. Perkembangan fisik pada balita sangat pesat ya, seperti tengkurap, merangkak, berjalan, kemudian berlari. Perkembangan komunikasi terjadi seperti tertawa, berteriak, mengucap satu kata, dan berbicara. Hingga akhirnya terjadi perkembangan seperti memegang mainan, bertepuk tangan, belajar minum, dan makan sendiri. Ini adalah masa balita ya. Berikutnya masa anak-anak itu 6 sampai 10 tahun ya. Pada masa anak-anak, rasa ingin tahu yang kita miliki sangat besar anak-anak. Rasanya kita ingin mencoba atau mencari tahu hal-hal baru. Tubuh kita pun menjadi lebih besar ya. Begitu pula dengan otak kita. Pada usia ini anak-anak, kita mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk.
serta benar dan salah. Nah, sekarang masa remaja itu 10-17 tahun. Pada masa remaja ini, selain tubuh kita lebih tinggi, fisik kita pun mengalami perubahan. Pada umumnya, perempuan mengalami perubahan fisik ini pada usia 11-14 tahun. Sedangkan laki-laki pada usia 12-15 tahun. Beberapa bagian tubuh kita akan tumbuh menjadi lebih besar anak-anak. Nah, anak perempuan berkembang menjadi wanita dan anak laki-laki berubah menjadi pria. Hal ini tentu juga berpengaruh pada cara berpikir dan bertingkah laku ya. Masa-masa ini disebut masa remaja pubertas. Adapun perubahan fisik yang terjadi pada saat pubertas dipengaruhi oleh hormon-hormon pada tubuh. Perubahan fisik ini meliputi perubahan pada kelamin primer dan sekunder. Berikut perubahan yang terjadi pada laki-laki dan perempuan ya. Nah, nih kita amati dulu perubahan fisik pada masa pubertas anak laki-laki. Di sini jakun membesar, suara menjadi berat. Lalu tumbuh rambut. Lalu ada tumbuh rambut halus, mengalami mimpi basah. Ini yang laki-laki. Sekarang masa pubertas pada perempuan itu payudara membesar, juga tumbuh rambut ya di ketiak seperti itu ya. Kemudian mengalami menstruasi. Di sini juga tumbuh rambut halus di sekitar kemaluan. Seperti itu ya Nana. Berikutnya, laki-laki. Masa puber seorang laki-laki dimulai dengan berfungsinya organ-organ reproduksi. Masa ini ditandai dengan peristiwa mimpi basah, yaitu keluarnya sperma dari tubuh. Sperma dihasilkan oleh testis. Ciri-ciri kelamin sekunder yang muncul antara lain dada menjadi lebar dan bidang, suara membesar dan semakin berat, tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan, serta jakun membesar. Berikutnya, perempuan. Masa puber seorang perempuan dimulai dengan berfungsinya organ-organ reproduksi perempuan ya. Masa ini ditandai dengan haid atau menstruasi, yaitu keluarnya darah dari alat kelamin perempuan akibat peluruhan ovum bersama lapisan dinding rahim. Lama siklus menstruasi perempuan berbeda-beda ya, dan dipengaruhi oleh faktor makanan, gangguan emosional, stres, atau kondisi kesehatan. Rata-rata siklus menstruasi terjadi selama 28 hari. Selain mengalami menstruasi, pada saat memasuki masa pubertas, muncul ciri-ciri kelamin sekunder antara lain payudara dan pinggul membesar, suara kecil dan lembut, serta tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan. Jika kamu perempuan dan mengalami hal tadi, kamu tidak perlu merasa malu ya, karena hampir semua perempuan akan mengalami hal ini di masa pubertasnya. Dan kamu juga tidak perlu khawatir anak-anak jika kamu belum mengalami hal tersebut, karena boleh jadi memang kamu belum memasuki masa pubertas. Kelak ada saatnya sendiri kamu akan mengalami kondisi-kondisi tersebut. Nah, masa dewasa itu 17-50 tahun ya. Pada masa dewasa ini biasanya cara berpikir kita semakin matang anak-anak. Kita mulai mampu berpikir rasional, mampu bertindak dengan lebih bijak. Biasanya pada masa ini tubuh kita sudah tidak bertumbuh lagi secara signifikan seperti saat masa peralihan dari anak-anak menjadi remaja. Masa manula itu 50 tahun ke atas ya. Pada usia ini terjadi penurunan fungsi organ-organ tubuh, misalnya berkurangnya pendengaran, gerakan pun menjadi lambat karena persendian kaku dan tulang keropos atau disebut dengan osteoporosis. Tubuh terasa cepat letih dan daya tahan tubuh terhadap penyakit menurun. Wanita akan mengalami menopause ya. Tahap ini ditandai dengan berhentinya haid karena organ reproduksi tidak mampu menghasilkan ovum yang matang. Berikutnya, ovum. Ovum ya. Ovum itu disebut dengan sel telur. Kalau rahim itu bagian dalam tubuh perempuan tempat tumbuhnya janin ketika sudah mengalami pembuahan.
hormon. Hormon itu zat yang dibentuk oleh bagian tubuh tertentu dalam jumlah kecil dan dibawa ke seluruh tubuh serta mempunyai pengaruh tertentu pada bagian tubuh yang lain. Kalau transisi itu apa? Transisi adalah peralihan dari keadaan tertentu pada keadaan yang lain. Nah, kita harus bijak dalam masa pubertas ya. Pada saat kita mengalami masa pubertas, ada beberapa hal yang berubah pada diri kita ya. Boleh jadi ada yang diantara kita itu merasa tidak nyaman dengan perubahan yang terjadi, tapi itu adalah hal yang normal dan wajar anak-anak. Selain perubahan fisik, selama masa pubertas kita juga akan mengalami perubahan aspek emosi dan sosial seperti yang dirangkum pada tabel berikut. Bu Guru akan perbesar. Nah, di sini ada perubahan fisik, perubahan emosi, dan perubahan sosial. Perubahan fisiknya, contoh ya, khusus perempuan nih, payudara membesar. Lalu kalau laki-laki ya, jakun membesar. Ini untuk perubahan fisik. Tubuh menjadi lebih tinggi, suara terdengar lebih berat bagi laki-laki. Lalu muncul jerawat, tumbuh rambut-rambut halus di sekitar ketiak dan sekitar alat kelamin. Untuk perubahan emosi, itu perubahan suasana hati atau mood yang mendadak. Awalnya misalnya sedih, tiba-tiba langsung senang gitu ya, atau kebalikannya. Waktu itu senang, tiba-tiba sedih lah, itulah mood ya. Memiliki perhatian yang lebih terhadap penampilan. Nah, lebih memperhatikan penampilan seperti itu. Sering memikirkan apa orang lain pikirkan tentang diri kita. Lebih mudah mengalami stres atau keresahan yang berlebih. Ingin mencoba melakukan hal atau aktivitas baru. Merasa ingin diperhatikan oleh orang lain, terlebih oleh lawan jenis. Kalau perubahan sosial itu lebih sering bertengkar atau berbeda pendapat dengan saudara. Ingin diterima oleh teman-teman sebaya, menginginkan kebebasan dalam mengambil keputusan, sering mengalami perbedaan pendapat dengan orang tua, mempertanyakan peraturan yang ada di rumah dan sekolah. Jika ada di antara kalian ada yang mengalami sebagian besar dari perubahan di atas, itu adalah hal yang normal ya Nana. Nah, pubertas itu merupakan masa yang harus dilewati agar kita dapat menjadi manusia dewasa yang lebih siap menghadapi kehidupan di masa yang akan datang anak-anak. Perubahan yang terjadi pada fisik, emosi, dan sosial menuntut kalian untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tantangan hidup yang ada di hadapannya dengan bijak. Stres, kesedihan, kecemasan, kesepian, dan keraguan pada diri remaja membuatnya cenderung mengambil risiko dengan melakukan pelanggaran. Nah, oleh karena itu anak-anak, dalam masa ini kita harus dapat memilih teman untuk bergaul, mengatur waktu, belajar sesuai kebutuhan, dan lebih utamanya senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan begitu, kita akan memiliki pondasi kuat dalam menghadapi masa ini. Apa yang sudah aku pelajari anak-anak? Di sini kita sudah belajar pertumbuhan manusia dimulai dari masa embrio, janin, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Kemudian pada saat kita memasuki masa transisi dari anak-anak menjadi remaja dan dewasa disebut masa pubertas. Beberapa bagian tubuh kita berkembang dan berubah ya. Perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas merupakan hal yang normal dan umum dirasakan oleh semua orang. Pada masa pubertas kondisi emosional kita juga berubah ya. Kita jadi mudah terbawa perasaan seperti mudah merasa marah, sedih, gembira, dan khawatir. Nah, Nana, demikianlah tadi video pembelajaran dari Bu Guru. Cukup menarik ya Nana, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti jika Bu Guru upload video pembelajaran yang terbaru, anak-anak bisa menontonnya. Bagi Bapak Ibu Guru yang menginginkan link Canva yang ada di video saya ini, nanti Bapak Ibu bisa melihat linknya ada di deskripsi video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.